pengabdian, dan pengorbanan Asma membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Tak heran jika ia digelari Zatun Nitaqaini, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Al-Kisah, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah di malam hari. Dengan penuh kecintaan terhadap Islam dan Rasul-Nya, ia membelah ikat pinggangnya menjadi dua bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uniko yang berhati, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu wanita tangguh pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Asma adalah saudara istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, namun berbeda ibu. Begitulah sejarah peradaban Islam mencatat sosok wanita pejuang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Muslimah yang lahir 27 tahun sebelum hijrah itu adalah putri dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mujahidah yang usianya lebih tua 10 tahun dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha itu dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ia adalah saudara kandung Abdullah bin Abu Bakar. Putri Abu Bakar itu termasuk salah satu wanita di kota Mekah yang pertama kali masuk Islam setelah 17 sahabat mengucap doa kalimah syahadat. Asma pun kemudian membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengabdian dan pengorbanan Asma membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Tak heran jika ia digelari Zatun Nitaqaini, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Al-Kisah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah pada malam hari dengan penuh kecintaan terhadap Islam dan Rasul-Nya, Asma membelah ikat pinggangnya menjadi dua bagian. Yang sebelah digunakan untuk mengikat makanan bekal dan sebelahnya lagi untuk dipakai sebagai ikat pinggang. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan penduduk Syam, mereka mengolok-olok putra Asma bernama Abdullah ibnu Zubair dengan julukan Zatun Nitaqaini. Kemudian seusai pertempuran, Abdullah menanyakan nama itu kepada sang bunda. Asma pun menjawab dan membenarkan julukan yang diberikan kepadanya. Demi Allah, itu benar. Begitulah pengorbanan dan kecintaan Asma untuk agama dan Rasul yang mengajarkan pada jalan kebaikan. Asma memang sudah dikenal sebagai pribadi yang sangat Islami. Ia bahkan merelakan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 6.000 dinar. Lalu kakeknya yang buta, Abu Quhafah, datang kepada Asma. Abu Quhafah berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu pergi dengan membawa seluruh hartanya." Kemudian Asma pun berkata, "Sekali-kali tidak, wahai kakek. Sesungguhnya beliau telah menyisakan buat kami harta yang banyak." Kemudian Asma mengambil batu-batu dan meletakkannya di lubang angin, tempat ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian dia menutupinya dengan selembar baju. Setelah itu Asma memegang tangan kakeknya dan berkata, "Letakkan tangan kakek di atas uang ini." Sang kakek pun merasa lega. Kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian. Kemuliaan akhlak Asma itu telah menenangkan rasa gundah di hati sang kakek. Padahal
Sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan sekeping dinar pun bagi keluarganya. Namun, Asma mengikhlaskannya. Ia tak menuntut harta dari sang ayah. Apalagi ketika Zubair bin Awam meminangnya, Asma tak menuntut apa-apa. Ia menerima Zubair yang tak memiliki apapun, kecuali seekor kuda. Dengan penuh keikhlasan, Asma memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhan, serta melatihnya. Ia menumbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberikan air minum, dan membuat adonan roti. Kemudian datang suatu hari ketika Zubair bermaksud keras terhadapnya, lalu Asma datang kepada ayahnya dan mengadu. Abu Bakar pun berkata, "Wahai anakku, sabarlah. Sesungguhnya apabila seorang istri bersuami seorang yang saleh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedang istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga." Asma pun sempat datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang berharga di rumah saya, kecuali kuda yang dibawa Zubair? Bolehkah saya memberikan sebagian pendapatan saya kepadanya?" Dan Nabi SAW menjawab, "Berikanlah sesuai kemampuanmu, dan janganlah bakhil, sehingga orang lain akan bakhil melawanmu." Asma adalah muslimah yang sangat dermawan. Para sahabat mengakuinya. Dari Abdullah bin Zubair berkata, "Tidaklah kulihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma." Kedermawanan mereka berbeda. Aisyah suka mengumpulkan sesuatu dan setelah banyak lalu dibagikannya. Sedangkan Asma tidak menyimpan sesuatu untuk besoknya. Asma adalah seorang wanita yang dermawan dan pemurah. Dan Asma pun selalu mencoba memerdekakan semua hamba sahayanya. Asma juga merupakan pejuang muslimah yang tangguh. Ia sempat ikut dalam perang Yarmuk bersama suaminya Zubair dan menunjukkan keberaniannya. Bahkan sang singa padang pasir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sangat menghormati Asma. Kemudian suatu saat putra Asma, Abdullah, datang menemui Asma, sementara kondisi Asma pada saat itu, ia sudah sangat renta berusia 100 tahun dan matanya mengalami kebutaan kala itu. Abdullah berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang telah meninggalkan aku? Begitu juga keluargaku." Asma berkata, "Jangan biarkan anak-anak kecil Bani Umayyah mempermainkanmu. Hiduplah secara mulia dan matilah secara mulia. Demi Allah, sungguh aku berharap kamu mengakhiri kehidupan ini dengan baik." Selain itu, Asma pun meriwayatkan 58 hadis dari Nabi SAW. Sementara itu, Imam Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan 14 hadis tentang Asma dan secara sendiri-sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan 4 hadis. Sementara Imam Muslim meriwayatkan juga 4 hadis yang berbeda. Sungguh, Asma adalah teladan bagi para muslimah. Itulah tadi sepenggal cerita tentang mujahidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita semua mendapatkan manfaat serta pelajaran dari kisah beliau. Terima kasih untuk sahabat Uniko semua yang telah meluangkan waktunya bersama kami. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.